Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu metode tafsir semantik. Pengertian dari semantik itu adalah, dalam bahasa Arab, semantik itu diterjemahkan dengan ilmu ad-dilalah atau dilalat al-alfat. Nah, secara terminologis, semantik itu adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau sistem penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa pada umumnya. Jadi, semantik itu adalah ilmu yang menyelidiki makna gitu ya, baik itu berhubungan dengan kata-kata atau lambang-lambang, dengan gagasan atau benda yang diwakilinya. Lalu ruang lingkup studi semantik ini mencakup semua tataran bahasa ya, makna dari satuan-satuan bahasa seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, kecuali tataran fonetik dan fonemik. Sejarah latar belakang perkembangan. Selanjutnya sejarahnya itu sebenarnya ilmu semantik itu sudah dimulai sejak masa Aristoteles, tepatnya itu pada 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Nah, pada zaman itu makna bahasa sudah dikaji penggunaannya dalam bentuk majas atau istiaroh. Nah, mereka juga menganalisis makna dalam perspektif filsafat serta menghubungkannya dengan kenyataan dan benda-benda. Nah, jadi pada masa Aristoteles itu orang-orang pada zaman itu atau mereka itu menganalisis makna dalam perspektif filsafat gitu ya, terus menghubungkannya dengan kenyataan atau benda-benda. Nah, pada pembahasan semantik itu juga sudah dikaji oleh orang-orang Arab ya, terutama sejak hadirnya kitab suci Al-Quran gitu. Mereka membahas Al-Quran dari segi ijaz gitu, maupun makna dan lafaz-lafaznya. Nah, penelitian ilmu dalalah ini atau kita sebut dengan ilmu semantik ini di kalangan bangsa Arab itu sudah dimulai sejak abad ketiga sampai ke-5 Hijriyah dan seterusnya ya. Nah, pembahasan tentang makna yang paling awal di Arab itu adalah Sibawayh. Nah, jadi ia mengatakan bahwa terdapat hubungan antara lafaz dan makna, namun sebenarnya jauh sebelum Sibawayh muncul, makna itu sudah dibahas pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Abu al-Aswad ad-Du'ali. Nah, meskipun pada saat itu tuh makna tidak dibahas secara langsung ya. Selanjutnya seiring berjalannya waktu berkembang gitu ya ilmu ini. Nah, sekitar tahun 1825, seiring dengan ditemukannya konsep baru tentang grammar, walaupun istilah semantik itu belum ditemukan ya. Jadi pada tahun 1825 meskipun ada konsep tentang grammar, jadi istilah semantik itu belum ditemukan gitu. Nah, Stephen Ullmann membagi masa perkembangan kajian semantik dalam 3 fase. Yang pertama meliputi masa kira-kira setengah abad, dimulai sejak 1923 dan diistilahkan dengan pada fase ketiga ini kajian semantik mulai melakukan studi makna secara empiris ya. Yang kedua pada awal 1880-an sampai kira-kira setengah abad. Kajian ilmu semantik ada beberapa tokoh yang ada di makalah kami. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure, yang kedua Leonard Bloomfield, yang keempat Toshisoko Isuzu, yang kelima Ibnu Faris Ar-Raidah, dan keenam Zamarkashi An-Najihah. Jadi kalian bisa lihat di bagian ini gitu ya tokoh-tokohnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis semantik akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis semantik. Yang pertama ialah semantik leksikal.
atau gramatikal atau kontekstual. Ini semantik leksikal itu pemaknaan yang diuraikan menurut kamus. Contoh seperti kata rumah, yaitu tempat tinggal manusia. Sedangkan gramatikal ialah istilahnya itu menurut tata bahasa. Jadi seperti kata seperti awalan ber atau arti ber dalam kata berkuda, yang ber di situ bermakna sebagai mengendarai. Lalu semantik kontekstual ialah makna yang acuannya dari konteks yang berkenaan dengan situasi atau konteks yang melatar belakang makna tersebut. Lalu jenis yang kedua ialah semantik referensial. Referensial artinya semantik yang dimaknai karena menurut referensinya. Lalu yang jenis yang ketiga ialah semantik detonatif atau konotatif. Semantik detonatif adalah makna asli, sedangkan semantik konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang menggunakan kata tersebut. Jadi ya konotasi ya sama detonasi ya gitu. Lalu yang jenis keempat adalah semantik konseptual dan semantik asosiatif. Semantik konseptual bisa diartikan sama dengan makna leksikal yang di atas tadi atau detonatif referensial, yang mana makna satu bahasa atau kalimat memiliki konsep seperti kuda misalnya, ialah binatang yang bisa dijadikan kendaraan. Jadi ini ada konsepnya, jadi enggak jadi kayak konseptual nih kayak gabungan gitu ya dari yang di atas tadi. Sedangkan semantik asosiatif ya itu hampir sama dengan yang konotatif tadi ya. Jadi pakainya itu sifat yang menggunakan rasa, jadi enggak sedikit berbeda. Dan jadi makna asosiatif ya ialah sama dengan perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat ya. Jadi ciri yang sifat gitu intinya. Misalnya tuh melati itu kan sifat itu putih, bersih, suci gitu. Terus seperti kata merah itu berani, itu yang konotasi. Kalau tadi kan konsep kuda tadi, kalau pertama tadi kan kuda itu kan ada konsepnya jelas ya, kendaraan lah gitu jelas. Itu kalau melati merah itu kan sifat, lebih ke sifat. Lanjut jenis semantik yang terakhir, yang kelima adalah semantik kata atau semantik istilah. Dan semantik istilah maksudnya, pada awalnya makna yang dimiliki oleh sebuah kata adalah makna leksikal, detonatif atau makna konseptual. Namun pada penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas ketika sudah berada dalam konteks kalimat atau kontekstuasi ya. Jadi istilah itu mempunyai makna yang pasti, jelas dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu istilah sering dikatakan bebas konteks, sedangkan kata tidak bebas konteks. Gitu. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai tentang langkah-langkah penelitian semantik.
Yang pertama, langkah pertama ialah memilih kata-kata yang akan diteliti. Jadi makna dan konsep yang terkandung kata-kata tersebut itu dipilih dulu. Jadi lalu kemudian yang kedua ialah mengungkapkan makna dasar dan makna relasi, jadi yang berhubungan dengan kata tersebut. Yang ketiga ialah mengungkapkan kesejarahan makna atau semantik historis dalam pelacakan sejarah pemaknaan. Yang keempat ialah setelah mengungkapkan sejarah kata dan diketahui makna dan konsep apa yang terkandung dalam kata tersebut, langkah selanjutnya ialah mengungkapkan konsep apa saja yang ditawarkan Al-Quran kepada pembacanya agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah kehidupan yang berdasarkan aturan-aturan Al-Quran, mewujudkan visi Al-Quran terhadap alam semesta. Jadi kita ambil contoh ya, misalnya dalam bentuk penggunaan kata jahiliyah, salah satu kubu dari semantik yaitu Toshihiko Isutsu menganggap kata jahiliyah sebagai fase sejarah yang mendahului Islam, tetapi merupakan sifat dasar manusia yang terjadi dalam diri sendiri orang tersebut yang berupa semangat kebebasan. Kesombongan dan perasaan yang mulia membuat seseorang menolak untuk dihadapkan manusia siapapun bahkan Tuhan. Terus contoh lain, Said Qutb memandang jahiliyah adalah suatu masyarakat atau bangsa yang tidak melakukan hukum Islam. Pandangan jahiliyah ini berbeda menurut G.S. Hodgson yang menganggap jahiliyah bukanlah sifat keras hati melainkan suatu masa kebodohan. Jadi kesimpulannya, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung dalam satu bahasa, kode, atau representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Kemudian pembahasan bidang semantik atau ilmu makna sudah dimulai sejak zaman Aristoteles, tepatnya pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh lain semantik yaitu Ferdinand de Saussure, terus Leonard Bloomfield, Toshihiko Isutsu, Ibnu Faris Ar-Raida, Zamakhsyari An-Najai, Ibnu Jinni, Ibrahim Anif, Fazlur Rahman, dan Abdullah Said. Langkah-langkah penelitian semantik yang pertama ya tadi saya sudah jelaskan. Intinya semantik itu harus fokus pada kalimat yang akan diteliti tersebut. Oke, terima kasih.